Petir merupakan peristiwa alam, yaitu proses pelepasan muatan listrik yang terjadi di atmosfer. Adapun penyebab petir ialah awan Columbus yang berbentuk gumpalan dengan ukuran vertikal lebih besar dibandingkan dengan ukuran horizontal. Perbedaan ukuran ini akan menyebabkan perbedaan temperatur antara di atas dan di bawah awan Columbus. Akibatnya akan membentuk kristal es. Kristal es ini apabila saling bertumbukan dan bergesekan, maka akan memisahkan muatan positif dan muatan negatif. Pemisahan inilah yang menyebabkan terjadinya petir. Petir merupakan gejala alam yang dapat kita analogikan sebagai kapasitor raksasa, yang mana lempengan pertama yaitu berupa awan, yaitu lempengan positif dan lempengan negatif. Kemudian lempengan yang kedua yaitu bumi yang dianggap netral. Petir dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial antara awan dengan bumi ataupun antara awan dengan awan lainnya. Adapun proses terjadinya petir ialah partikel penyusun awan akan bergerak secara terus-menerus dan teratur, yang mana selama pergerakan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan negatif akan berkumpul di satu titik, begitu pula sebaliknya. Apabila terjadi perbedaan potensial besar antara awan dan bumi ataupun antara bumi dengan awan, maka akan terjadi pembuangan elektron guna mencapai keseimbangan. Adapun proses pembuangan elektron ini memerlukan media yang berupa udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara ini, maka akan terjadi ledakan. Hal inilah yang disebut petir. Adapun kerusakan yang disebabkan oleh petir terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu kerusakan termis, yaitu yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Yang kedua yaitu kerusakan mekanis, yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada bangunan atau bahkan kematian. Adapun berdasarkan tempatnya, sistem proteksi terhadap sambaran petir terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu instalasi eksternal, yaitu instalasi dan alat-alat di luar struktur untuk menangkap dan mengantarkan arus surga petir ke sistem pembumian. Yang kedua yaitu proteksi internal, yaitu pelindung terhadap sistem elektronika di dalam bangunan akibat tegangan lebih yang ditimbulkan oleh induksi elektromagnetika yang disebabkan oleh sambaran petir tak langsung. Mesin fotokopi merupakan mesin yang digunakan untuk membuat salinan dokumen asli ke dalam bentuk dokumen lainnya seperti kertas. Mesin fotokopi pada umumnya hanya digunakan untuk melakukan kegiatan salin dokumen. Adapun prinsip kerja mesin fotokopi ialah serografi, yang mana mesin fotokopi memiliki cahaya, drum, dan toner sebagai komponen utamanya. Adapun prinsip kerja mesin fotokopi ialah kertas yang ditaruh di mesin kaca kemudian akan disinari. Kemudian sinar ini akan ditangkap dan dipantulkan oleh lensa ke drum. Drum memiliki muatan negatif, sehingga serbuk toner yang berbahan dasar serbuk besi halus akan menempel pada toner. Selanjutnya, drum yang terkena sinaran tadi kemudian akan kehilangan muatan negatif. Hal ini menyebabkan serbuk toner tidak dapat menempel pada drum. Adapun bagian yang tidak terkena sinar, seperti tulisan ataupun gambar, tetap akan memiliki muatan negatif. Dengan begitu, serbuk toner akan mengikuti bayangan pada dokumen asli. Setelah drum selesai menempelkan semua serbuk toner yang dibutuhkan untuk dicetak, kini saatnya kertas salinan masuk lewat tray set, yaitu bagian bawah drum. Drum berputar ke bawah sejajar dengan permukaan kertas salin. Alas tempat kertas salin memiliki daya tarik yang lebih kuat dibandingkan dengan drum, sehingga toner akan menempel pada kertas. Adapun langkah terakhir dari mesin fotokopi ialah memanaskan dan mengpres serbuk toner pada kertas agar menempel dengan kuat dan tidak lentur. Hal inilah alasan mengapa kertas setelah difotokopi akan terasa panas.
Generator Van de Graaff merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan muatan listrik statis dalam jumlah yang sangat besar melalui proses gesekan. Adapun fungsi dari generator Van de Graaff ialah untuk menghasilkan muatan listrik statis yang besar dengan cara digesekan. Adapun bagian-bagian dari generator Van de Graaff yaitu pertama ada sebuah bola logam berongga yang ditopang oleh sebuah tabung isolator. Yang kedua ada tabung yang terbuat dari isolator yang berdiri di atas sebuah alas logam yang dibumikan. Yang ketiga yaitu ada pita karet yang tak berujung. Berikut ini cara kerja generator Van de Graaff. Yang pertama yaitu apabila mesin dihidupkan maka pita karet akan berputar dengan cepat melalui silinder. Adapun gesekan antara pita karet dengan silinder B akan menghasilkan muatan negatif, sedangkan gesekan antara pita karet dengan silinder A akan menghasilkan muatan positif. Adapun demikian dikarenakan permukaan luar kedua silinder memiliki lapisan yang berbeda. Dengan demikian, maka gerakan pita karet atas akan selalu membawa muatan negatif, sedangkan pita karet bawah akan selalu membawa muatan positif. Adapun muatan negatif kemudian akan dialirkan ke arah bola logam berongga. Muatan negatif ini kemudian akan menempati area luar bola, sedangkan area dalam bola tidak bermuatan. Muatan yang terus-menerus dibawa oleh pita karet akan berkumpul di luar permukaan bola sehingga menghasilkan jumlah muatan yang besar, sedangkan muatan positif akan mengalir ke dinding alas. Karena alas dihubungkan dengan bumi, maka muatan akan langsung mengalir ke tanah. Banyaknya muatan yang terkumpul pada permukaan bola, maka akan menyebabkan beda potensial yang besar antara bola dengan tanah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan mendekatkan penghantar lain yang dibumikan pada bola. Apabila jarak penghantar dan bola semakin dekat, maka akan timbul loncatan listrik yang menyerupai kilat.